Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para santri semuanya yang berbahagia, pada kesempatan sore hari ini kita akan mudzakarah tentang manajemen waktu, ya, seperti usulan sebagian besar dari kalian. Kalau kita berbicara manajemen waktu, maka pertama yang harus kita lakukan adalah hati dan pikiran. Apa pikiran kita tentang waktu, bagaimana hati kita tentang waktu? Pertama, ya, bahwa waktu itu adalah anugerah Allah, amanah Allah yang diberikan kepada kita, yang melekat dengan umur, melekat dengan hidup, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Itu ya, itu waktu. Setiap kita punya waktu hidup sendiri-sendiri, cuman tidak diberitahu berapa tahun kita hidup dan kapan kita mati. Selanjutnya, oleh karena itu maka pentingnya membagi waktu, ya. Karena apa? Karena setiap aktivitas memerlukan waktu. Setiap aktivitas akan dihitung, dinilai, dihargai, dihisab. Dan setiap aktivitas membutuhkan waktu, ya. Oleh karena itu, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Coba berapa kali Allah bersumpah dengan waktu? Di waktu bangun tidur, ya, kita Allah bersumpah dengan waktu subuh, ya, wal fajri. Siang sedikit Allah bersumpah dengan waktu wadduha. Nanti sore sedikit Allah bersumpah lagi dengan waktu wal asri. Malam sedikit Allah bersumpah dengan waktu wal laili. Iya enggak? Kenapa Allah sumpah terus dengan waktu? Menunjukkan bahwa manajemen waktu sangat penting, ya, sehingga Allah bersumpah dengan waktu. Nah, sekarang bagaimana cara nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita dengan waktu itu? Ya. Kalian pernah enggak mendengar kata-kata Ali, ya. Kata-kata Ali bin Abi Thalib, ya, yang mengatakan bahwa yang paling aku takutkan adalah pertanyaan Allah nanti tentang waktu. Waktu mudamu kau gunakan untuk apa? Itu kata-kata yang paling ditakuti oleh sahabat Ali. Masa mudamu kau gunakan untuk apa? Ya. Kenapa kita harus memulai dari sini? Karena terkadang orang itu memanfaatkan waktu itu tidak diperhitungkan. Coba kita ambil contoh aja, misalnya hari ini. Kalau hari ini kamu klasifikasikan waktu, ya, untuk baca Quran berapa, untuk sholat berapa jam, untuk tidur berapa jam, untuk belajar berapa jam, untuk bermain berapa jam. Nanti kita hitung bahwa
waktu kita itu banyak yang hilang apa banyak yang bermanfaat. Coba kita checklist satu-satu ya. Misalnya dari tadi sudah sampai Mas Hafian ya, Mas Sumam. Sekarang coba di checklist Mas. Hari ini baca Quran berapa jam Mas Sumam? Kira menit satuannya berapa? 30 menit berarti setengah jam. Oke, sekarang untuk tidur berapa Mas Umam? 4 jam. Tidur 4 jam, baca Quran setengah jam. Untuk main HP, megang HP, jujur aja nggak apa-apa. Kan nanti yang nanya Gusti Allah. Sekarang kan kata Umar bin Khattab tuh gini, hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. Ayo diucapkan bareng-bareng, ini kata Umar bin Khattab. Hasibu anfusakum qabla an tuhassabu. 1 2 3. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Artinya apa? Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Tuhanmu. Ya. Ya, awas nanti suruh ngulangi satu-satu. Ayo kita bareng-bareng dulu. 1 2 3. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata-kata siapa itu? Umar bin Khattab. Artinya apa? Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Tuhanmu. Ya. Coba Mas Ashraf diulangi lagi kata-kata Umar bin Khattab. Anfusakum qabla tuhasabu. Ya. Ikram. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Hafidz Al-Qud. Ya, Qud. Antuhasabu. Kata-kata siapa itu? Artinya apa? Sebelum dihisab oleh Tuhanmu. Ya, sekarang mari kita menghisab diri kita sendiri ya. Ya. Untuk tadi mulai dari Mas Umam ya. Untuk tidur 4 jam, untuk baca Quran setengah jam. Untuk apalagi harus ketemu 24 jam ya. Satu hari kan 24 jam. Ya Mas Umam. Untuk apalagi selama 24 jam ini. Ya, sholat berapa jam? Ya, yang lain menghisap diri sendiri ya. Nanti kebagian harus cepat ya, harus cepat menyebutkan. Untuk apalagi sendaguro bermain berapa jam? Ya. Ya. Kira-kira bisa nggak Anda menghitung sendiri sampai ketemu 24 jam? Nggak bisa. Bingung caranya. Misalnya kalau bingung tak tuntun, kamu hari ini apa saja dari mulai bangun tidur, Al-Qud, makan, mandi, main berapa jam? Nggak tahu. Sholat. Yaudah kalau gitu yang paling besar kira-kira sementara ini untuk apa waktunya? Banyak tidur. Baca Qur'annya dengan ngobrolnya lebih banyak mana? Ya.
Nggak tahu, berarti nggak pernah ngalami. Nggak disuruh ngitung lebih banyak mana. Pertanyaannya ngobrol sama baca Quran lebih banyak mana. Nah ini manajemen waktu itu dimulai dari refleksi diri, dari situ, dari menghisap. Kalau kita pura-pura tidak tahu, namanya nanti tidak bisa bagi waktu. Ya ini kan tadi usulan kamu, ya usulannya adalah manajemen waktu, ya kan? Makanya kita hitung dulu, kita diberi waktu dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Dalam 24 jam dibuat persentasi, ya. Matematikanya tahu kan caranya? Misalnya makan 2 jam berarti 2/24 kali 100%. Berapa persen? Ya kan? Ya kan? Lulus ora gue matematika nih. Ya. Nanti buang air besar berapa jam? Ya. Nanti kalau setengah jam berarti setengah jam per 24 jam kali 100%. Ya. Terus mainan HP. Mainan HP berapa jam? Ya. Dan begitu seterusnya ya. Masing-masing harus menghisap diri sendiri, ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak bisa menghisap diri sendiri, itu berarti kita nanti menunggu dihisap Tuhan. Tidak akan bisa terjadi perubahan ketika Anda sendiri tidak tahu terhadap diri sendiri, ya. Anda dalam posisi apa harus tahu, karena nanti ini manajemen waktu. Ternyata misalnya gini, setelah dihitung ya, misalnya setelah dihitung baca Quran setengah jam, main HP 3 jam, misalnya makan-makan di warung Warmindo setengah 2 jam atau 1 jam dan sebagainya. Nanti digonggung diklasifikasikan, ya. Misalnya baca Quran, sholat, dzikir, doa itu dijumlahkan menjadi amal ibadah, ya kan? Kemudian mainan HP, bercanda, ya, nanti diklasifikasikan jadi satu. Ngobrol-ngobrol di Warmindo dijumlahkan jamnya jadi satu, ya, amalan sia-sia, ya kan? Begitu dijumlahkan, nanti akan ketemunya adalah waktu aku saat ini, ya. Jadi nanti ditulis waktu saat ini saya. Ternyata misalnya ketemu, waduh, saya 50% waktu sia-sia, misalnya gitu ya. Nah, maka nanti bayangkan saya sedang dihisab oleh Allah nanti di akhirat, ya. Di akhirat bayangkan apa yang akan Allah katakan kepadaku ketika hidupku seperti ini. Saya pura-pura tidak tahu terhadap apa yang saya lakukan, padahal telah datang seorang pemberi peringatan, ya, kepada kita, ya, untuk mengingatkan, ya. Jadi ini manajemen waktu bermula dari sini. Nanti timbullah kesadaran, ya. Ini fase kedua. Setelah mengetahui fase pertama kedudukan saat ini, maka nanti setelah Anda melakukan hisab terhadap diri Anda sendiri, Anda masuk fase 2. Apa fase 2? Yaitu fase menyadari. Aduh, selama ini kok ternyata waktuku belum efektif.
Apa akan saya teruskan seperti ini ya? Kalau diteruskan seperti ini bagaimana nanti nasib saya di hadapan Allah? Itu ini judul Mudzakarah manajemen waktu harus gitu ya membahasnya ini. Nah, maka di fase kedua adalah masa kesadaran diri. Kalau sudah menemukan ya, kalau sudah menemukan wah keadaan saat ini saya masih amburadul menggunakan waktunya. Nah, saya akan merubah diri saya. Masuk fase kedua ya kan. Setelah kesadaran diri, maka Anda mulai gagas. Kalau gini nggak bener nih hidup saya. Mau saya kurangi waktu permainan saya. Nah, misalnya gitu ya. Kebanyakan nih aku habis waktunya buat HP-an, buat ngobrol, buat game, buat ini macam-macam ya. Nanti dikurangi. Oke, akan saya tambah waktu Qur'annya yang tadinya setengah jam akan saya tambah dalam 1 bulan ke depan. Semoga Allah masih memberikan aku umur panjang. Aku akan menambah untuk waktu Qur'annya dari setengah jam aku akan tambah 1 jam dan tidak boleh dikurangi. Misalnya gitu ya. Terus kalau Qur'annya akan ditambah 1 jam berarti kan mengurangi waktu yang lain. Waktu apa yang akan dikurangi? Waktu belajar jangan dikurangi. Oh ini waktu ngobrolnya yang dikurangi. Waktu geleng HP-nya dikurangi. Ya kan? Waktu tidurnya dikurangi. Supaya apa? Kita akan menuju waktu yang lebih baik. Itu ya. Oke. Itu apa namanya? Ini tadi kan Mudzakarah keliling ya. Keliling tidak dari Abah saja. Nah, sekarang Abah sudah mendominasi sangat banyak. Ya. Ya karena ini sudah hampir Isya. Nah sekarang saya kelilingkan ya sampai Isya. Mana kelilingnya sudah sampai ini, sampai Humam, sampai apa? Sampai Rosid. Silakan Sid. Gimana caranya? Ya ini merefleksi waktu ini. Caranya manajemen waktu menurut kamu bagaimana? Kalau menurut Abah kan tadi sudah dimulai dari pikiran, hati, keyakinan dan prinsip ya. Sekarang yang teknis, mungkin contoh teknis misalnya direng-reng saya dalam 1 hari ini disusun jadwal kegiatan saya apa saja jam berapa bla 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 bla. Misalnya itu ya, silahkan teknis kamu gimana? Melakukan kegiatan yang lebih bermanfaat. Ya. Oke, dan Arke. Ya. Oke, melakukan kegiatan bermanfaat, belajar membaca Quran. Mas Sultan. Mengurangi waktu yang sia-sia. Ashraf. Gimana? Membuat jadwal. Dalam sehari harus ada jadwal ya, supaya kita ada punya pegangan waktu. Mas Nara sama kayak Ashraf bikin jadwal dalam 1 hari supaya tidak ngetut ke sikil ya. Orang gini ngetut ke sikil itu kan maksudnya kemana orang di arah ya. Mas Ikram ya, membuat jadwal waktu. Ini sudah punya jadwal waktu belum ini? Belum ya, berarti harus dijadwal. Al-Qud sama Al-Qud ya. Berarti nanti setelah ini harus punya jadwal waktu ya, supaya diperhitungkan ya. Tidak hanya di sini tok. Ya. Ya Hanif.
sama ya buat jadwal waktu. Zidan sama buat jadwal waktu. Fatih mengurangi hal-hal yang sia-sia. Ya. Janji ya, ini janji ya. Kesimpulan mudzakarah pada malam hari ini adalah kita sudah punya rencana ke depan supaya dapat mengurangi hal-hal yang sia-sia, maka kita harus membuat jadwal harian dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Siap? Tidur ya, bangun jam 4 misalnya ya. Nanti 4 sampai 10 itu untuk ke kamar mandi. 4.10 sampai 4:15 zikir nunggu di musola misalnya gitu ya. 4:15 sampai 4.30 sholat tahajud berjamaah misalnya gitu ya. Terus dibuat supaya dari detik ke detik, dari waktu ke waktu itu dapat dikontrol ya, sehingga kita tidak menghabiskan waktu buat yang sia-sia. Siap insya Allah? Siap insya Allah? Siap ya. Kalau siap, maka dalam 1 minggu ini nanti Abah tunggu laporannya ya. Abah akan baca di depan semuanya ya. Minggu depan akan kita minta untuk dibacakan, dan kita nanti teman yang lain bisa saling mengevaluasi. Oh, kamu mainnya kok masih banyak ya, misalnya gitu ya. Nah, supaya terkontrol ini, kalau perlu nanti orang tua juga tahu. Oh ya, supaya kita bisa mengurangi hal-hal yang sia-sia. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Insya Allah ya, bukan hanya sekedar kata-kata ya. Rosid, ya, siap semuanya. Insya Allah ya, anak sukses, anak hebat pasti siap, ya kan? Ya, oke. Sekian dulu ya kontrak kita pada malam hari ini. Semoga Allah membimbing kita ke jalan yang benar. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.